Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, para pemirsa TV Sumut yang saya muliakan, tanpa terasa kita sudah berada di Ramadan tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Artinya doa kita di tahun lalu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah umurku pada Ramadan yang akan datang. Maka melalui kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan renungan buat kita pemirsa TV Sumut, MUI Sumut, di seputar bagaimana puasa mampu menciptakan makhluk yang bertakwa. Para pemirsa yang saya muliakan, sebagaimana tadi ayat yang dibacakan pada surat Al-Baqarah 183, dinyatakan bahwa sasaran akhir puasa itu adalah takwa. Awal dari Ramadan ialah iman, ya ayyuhallazina amanu, dan akhirnya atau sasaran akhirnya adalah takwa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jika kita melihat dalam konteks ilmu nahu, kata la'alla itu memiliki dua makna. Jika yang menyebut itu adalah manusia, maka artinya adalah berharap, at-taraji. Artinya kita berharap menjadi orang yang bertakwa. Tetapi jika yang menyebutnya itu adalah Allah, maka bukan lagi taraji, tetapi al-wujub. Artinya kita pasti, wajib, mesti memperoleh takwa jika mengamalkan ibadah suci Ramadan. Para pemirsa TV MUI yang saya muliakan, maka saya mencoba memulai bagaimana Ramadan itu bisa melahirkan takwa, memulai dengan apa yang dimaksud dengan takwa itu, dan bagaimana Ramadan menciptakan itu. Jika kita lihat dalam istilah agama, bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah kesiapan melaksanakan seluruh perintah Allah, imtisalu awamirillah, dan pada saat yang sama kesiapan meninggalkan seluruh larangan Allah, imtisalu istinabu nawahillah. Jadi orang bertakwa adalah orang yang siap melaksanakan perintah Allah, dan pada saat yang sama orang yang siap meninggalkan larangan Allah. Bagaimana Ramadan menciptakan itu? Seperti kita maklumi bahwa ibadah puasa Ramadan itu adalah rangkaian dari sejumlah perintah dan larangan. Perintahnya adalah berpuasa, dan larangannya adalah tidak berpuasa. Sekali lagi, jika kita kembali kepada pendekatan ilmu nahu, kata siam itu disebut dengan dua istilah dalam Al-Quran. Satu saum, dan yang kedua adalah siam. Apa yang maksud dengan saum dan siam ternyata berbeda. Kalau saum hanya menahan dari segala yang membatalkan puasa. Tetapi kalau siam adalah menahan dari seluruh rangkaian yang dilarang oleh ajaran agama. Dalam konteks puasa, siam artinya adalah kesanggupan kita meninggalkan seluruh yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Jadi orang yang berpuasa itu haruslah bisa menjauhi dari yang dilarang ketika berpuasa. Misalnya tidak makan minum dengan sengaja di siang hari, tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga,
tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang berkeluarga dan sebagainya. Jika seluruh rangkaian itu dilaksanakan, maka sahlah puasanya secara syariat. Tetapi ini masih dalam pengertian saum. Al-Quran karena menggunakan kata siam, maka harus juga ditinggalkan atau dijauhi segala hal yang membatalkan pahala puasa. Paling tidak, misalnya pertama yang membatalkan pahala puasa itu adalah meninggalkan diri dari perkataan yang jorok, qauluz zur. Kemudian meninggalkan diri dari caci maki, meninggalkan diri dari melihat dengan syahwat, meninggalkan diri dari dengki, iri dan dengki. Jika semua itu kita tinggalkan, maka sahlah siam kita. Maka dengan hal itu, dengan meninggalkan yang diwajibkan secara syariat dalam arti saum dan dalam arti hakikat dalam arti siam, maka insya Allah gelar takwa itu akan kita peroleh. Kenapa? Karena takwa itu adalah tadi seperti disebut kesiapan kita, kesiapan melaksanakan perintah Allah dan kesiapan meninggalkan larangan Allah. Dengan kita memaknai kata siam tadi, maka seluruh itu menjadi sebuah totalitas. Maka puasa yang ideal itu adalah puasa yang selain bisa menahan diri dari yang membatalkan puasa secara syariat, tetapi juga harus bisa meninggalkan diri dari yang membatalkan pahala puasa secara hakikat. Karena sejatinya dalam Islam, syariat dan hakikat itu harus sejalan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, orang yang bersyariat saja tanpa hakikat itu tamahala. Man tasyarra'a bi ghairi haqiqatin faqad tamahala, kosong dia, ibarat manusia tanpa ruh. Sebaliknya, orang yang berhakikat tanpa syariat, man tahaqqaqa bi ghairi syariatin faqad tazandaqa, dia menjadi zindik. Jadi yang betul bagaimana kata Imam Al-Ghazali, wa may yatasyarra'a wa yatahaqqaqa faqad tawaffaqa. Jadi harus sesuai, sejalan di antara syariat dan hakikat. Dalam konteks siam tadi, harus kita bisa meninggalkan diri dari segala yang membatalkan puasa secara syariat, dan bisa juga meninggalkan yang segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa, seperti tidak mengadu domba, tidak berkata jorok, tidak melihat dan syahwat, tidak bersumpah palsu, tidak hasad, iri dan dengki. Dengan pendekatan itu insya Allah sesuai dengan jaminan Al-Quran pada surat Al-Baqarah 183 tadi, la'allakum tattaqun, bukan lagi mengharap at-taraji menjadi orang bertakwa, tetapi insya Allah akan bisa wajib, ya, al-wujub, karena itu ucapan Tuhan bahwa kita wajib memperoleh gelar takwa. Mari melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan semua itu adalah sebagai upaya kita memperoleh gelar takwa. Para pemirsa TV MUI Sumut yang saya muliakan, mengapa takwa itu ini yang menjadi sasaran akhir dari Ramadan? Singkatnya ialah karena orang yang bertakwa itu akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia, Al-Quran mengatakan bahwasanya barang siapa orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai tantangan hidup yang dia peroleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu di dunia. Di dunia orang bertakwa insya Allah akan memperoleh jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Lalu di akhirat, orang bertakwa itu insya Allah akan masuk surga. Al-Quran menggunakan dengan narasi yang sangat sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang bertakwa itu balasannya hanya satu, yaitu jannah, masuk surga, wa uyun, yang penuh dengan kenikmatan. Jika konsep hidup kita, cita-cita ideal kita, hidup kita adalah bahagia dunia dan akhirat, alhamdulillah,
kedua itu bisa kita peroleh dengan memperoleh gelar takwa, dan gelar takwa itu satu-satunya latihan yang bisa meraihnya ialah dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mari melaksanakannya semaksimal mungkin, sekuat sedaya mampu yang bisa kita lakukan, sehingga sasaran itu memperoleh orang yang bertakwa bisa kita raih. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.